Yang babak pertama kesulitan, tapi pada akhirnya Argentina menang. Argentina ini memang filosofi sepak bolanya, terutama Lionel Scaloni ya. Filosofi sepak bolanya sebenarnya sederhana. Jadi ada yang disebut dengan istilah yaitu traveling together. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Argentina meraih kemenangan 3-0 lawan Chile dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah performa yang cukup bagus. Pada hari mereka memberikan perpisahan kepada legenda Angel Di Maria di Stadion Monumental di Buenos Aires. Nah, kita melihat bahwa Argentina kali ini adalah Argentina baru karena tanpa Messi dan Di Maria. Lalu yang menarik adalah apa yang membuat Argentina bisa konsisten ya. Artinya bisa terus menang ya, meskipun orang bilang babak pertama kesulitan, tapi pada akhirnya Argentina menang. Jadi Argentina ini memang filosofi sepak bolanya, terutama Lionel Scaloni ya. Filosofi sepak bolanya sebenarnya sederhana. Jadi ada yang disebut dengan istilah yaitu traveling together. Jadi pertama filosofi sepak bola Scaloni yang pertama adalah penguasaan bola. Jadi mereka berusaha untuk mempertahankan bola dalam waktu atau tempo yang cukup lama. Nah, kemudian mereka melakukan transisi vertikal atau progres vertikal yang cepat. Itu untuk membongkar pertahanan lawan atau konsentrasi pertahanan lawan. Nah, berikutnya traveling together ini akan beraksi setelah mereka bisa membuat lawan terlena dengan possession yang cukup lama. Apa itu traveling together? Yaitu mereka akan melakukan transisi secara bersama-sama. Apakah itu transisi positif? Transisi positif itu dari bertahan ke menyerang, ataukah itu transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Jadi targetnya, tujuannya itu adalah menciptakan overload situasi. Jadi mereka paling tidak memiliki jumlah pemain yang lebih banyak dibandingkan lawan pada saat menyerang atau pada saat bertahan. Itu sebenarnya konsep yang sederhana, tetapi nggak semua tim itu bisa memainkan konsep itu kalau memang tidak memiliki pemain-pemain yang cocok atau mampu menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi kalau kita bicara sepak bola ya, sepak bola itu adalah yang pertama adalah skill atau teknik, kemudian taktik ya, fisik, teknik, taktik, mental ya. Kita melihat dengan cara seperti itu, fisiknya tentu harus prima ya. Fisiknya harus, karena lari terus ya, depan belakang lari. Terutama midfieldnya, jangkarnya. Kalau di pertandingan lawan Chile ini kan kita lihat ada Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister ya. Pada saat menyerang ya mereka ke depan menciptakan overload. Bahkan lini belakangnya juga, wingernya atau sayapnya ya, kalau Nahuel Molina di kanan atau di kiri Lisandro Martinez ya. Nah, banyak yang menyebut bahwa pada lawan Chile ini Argentina menerapkan 3-5-2, padahal sebenarnya Lisandro ini lebih condong berperan sebagai pemain sayap kiri. Jadi posisi sebenarnya Argentina ya basicnya ya 4-1-3-2 ya. 4-1-3-2, dan itu itu bisa bervariasi ya, bisa 4-2-2 2 itu juga bisa. 4 artinya basisnya pada 4-4-2 tetapi lebih masuk ke dalam, atau juga bisa 4-4-2 klasik di mana dua sayapnya berperan. Kalau dalam pertandingan lawan Chile ini yang sayap di kanan 4-4-2 ini adalah De Paul, yang di kiri adalah Nico Gonzalez. Ini kalau kita bicara di babak pertama. Nah, duet di depan adalah Lautaro dan Julian Alvarez. Jadi memang kalau bicara formasi tidak bisa disebut sebagai formasi baku ya, karena bisa sangat cair apa yang akan terjadi di lapangan. Tetapi prinsipnya atau prinsip permainan dari Argentina itu adalah traveling together. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi ya kalau disederhanakan dalam bahasa kita yaitu ya
ayo jalan rame-rame gitu kan, ayo jalan rame-rame, baik saat menyerang ataupun saat bertahan. Nah, kita melihat misalnya pada gol pertama ya, gol pertama yang dibuat oleh Alexis McAllister, itu di situ kita melihat Lautaro cerdas sekali ya bagaimana dia melakukan dummy. Nah, kalau dalam sebuah tim yang normal yang prinsip traveling together ini nggak dipakai, itu kita nggak akan bisa menemukan atau sulit untuk bisa menemukan striker sejajar dengan midfielder atau double pivot. Ya McAllister ini kan perannya adalah double pivot ya, gelandang bertahan. Dia bisa bersama dengan Rodrigo De Paul, bisa bersama Enzo Fernandez. Tapi pada saat peluang itu, dia bisa melapis bersama dengan Lautaro Martinez. Jadi umpan dari Julian Alvarez, Lautaro Martinez melakukan dummy dan gol oleh Alexis McAllister. Karena apa? Karena overload itu tadi, situasi overload yang terjadi pada saat mereka menyerang. Belum bicara di sektor kiri ya, nanti pada saat situasi itu di sektor kiri juga sudah cukup banyak pemain. Nah, itu yang prinsip yang sederhana tapi tidak banyak diterapkan oleh tim-tim lain atau sulit untuk dipraktekkan kalau tidak memiliki pemain yang sudah punya chemistry yang cukup bagus. Nah, kita melihat di Argentina ini kalau ada satu pemain flop, itu bisa ditutup dengan yang lainnya. Nico Gonzalez misalnya, dia flop ya. Tetapi yang lain juga akhirnya bisa menutup peran dari Nico Gonzalez, terutama di tengah ya. McAllister, Enzo, dan juga Rodrigo De Paul ini bisa menutup satu titik lemahnya. Nah, kemudian mereka juga memiliki apa yang disebut dengan kedalaman squad yang cukup bagus. Jadi pemain inti sama pemain bertahan ya sama berbahayanya. Ya mau contoh, ya kita melihat pada gol ketiga Paulo Dybala. Ini kan aksi bersama dengan Alejandro Garnacho. Ini dua pemain yang baru masuk. Nah, banyak yang menyebut bahwa Argentina nggak akan bisa bekerja dengan dua striker. Itu terlihat di babak pertama. Nggak bisa bekerja dengan dua pemain nomor 9 ya. Kan di babak pertama Lautaro main, Julian Alvarez main. Tapi ya itulah lagi-lagi Argentina. Argentina ini kan kesabarannya itu selalu bisa membuahkan hasil. Ya mau dia ditekan seperti apapun di babak pertama, mau dia jarang dapat peluang, tapi ujung-ujungnya di babak kedua mereka bisa membuat gol. Itulah yang terjadi juga pada Julian Alvarez dan Lautaro Martinez ya. Banyak yang menyebut bahwa dua pemain nomor 9 ini nggak akan bekerja di Argentina. Butuh kreatif di lini tengah, orang yang seperti Messi. Makanya kalau kita lihat di media sosial banyak yang bilang bahwa masukkan Dybala ya. Tapi nyatanya baru babak kedua, baru main beberapa menit ya sudah terjadi gol. Ya berkat Julian Alvarez, berkat Lautaro juga. Julian Alvarez juga bisa bikin gol. Meskipun di Atletico Madrid juga belum tampak perannya, tapi di tim nasional dia fungsi. Itulah Argentina ya, sederhana itu. Traveling together ya, Anda perlu ingat-ingat itu ya. Maju bersama-sama, mundur bersama-sama saat bertahan. Clean sheet lagi kan kalau kita melihat menang 3-0. Nah, kita lihat ujiannya nanti lawan Kolombia di partai berikutnya. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.